Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ayasha bil afraqi wasyurur wa da'afa lil muttaqina jazilal ujur wa kammala diyafata fi yawmil 'aidi umumil mu'minina bi sa'ihimil mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul ghafur. Ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi nala min rabbih ma lam yanalhu muqarrabu wa la rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yarjuna tijaratan lan tabur. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha rabbal alamin wal amru bit taqwa wasiyatullahi li awwalina wal akhirin wa alamatul mu'minina wa kitabatul muttaqin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas datangnya hari Idul Fitri tahun 1441 Hijriah yang menjadi tanda selesainya ibadah puasa bulan suci Ramadan yang telah kita laksanakan selama sebulan penuh. Bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan ampunan itu kini telah berlalu. Kita melepaskannya dengan ucapan takbir dan tahmid sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas pertolongannya. Kaum muslimin yang berbahagia, setelah sebelumnya menunaikan ibadah pembayaran zakat fitrah, kita baru saja tadi bersama-sama melaksanakan sholat Id. Kini marilah kita buktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha meski pelan tapi pasti secara bertahap untuk menjadi orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fattaqullaha ma yastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Selanjutnya kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun kita berada, baik dalam suasana gembira maupun menderita, baik ketika seorang diri maupun bersama keluarga dan teman-teman kita. Termasuk bertakwa kepada Allah adalah bersikap sabar dalam menerima musibah dan cobaan apa saja yang menimpa diri kita, keluarga atau kelompok dan bangsa kita. Bahkan kita harus mempunyai sikap bahwa kita sesungguhnya milik Allah dan akan kembali kepada Allah, yakni meninggalkan dunia ini. Sebagaimana kita ketahui, di balik rasa bahagia atas datangnya hari raya yang mulia ini, ada rasa duka di benak kita semuanya. Sebab sejak beberapa waktu lalu, wabah COVID-19, suatu penyakit ganas yang sangat cepat menular, yang sebelumnya muncul dan menyebar di banyak negara,
kini telah masuk ke negeri kita, sehingga pada hari raya tahun ini, lantaran adanya wabah penyakit yang belum ditemukan obat maupun vaksinnya itu, kita tidak bisa dengan leluasa melaksanakan silaturahim seperti pada hari raya di tahun-tahun sebelumnya. Karena setelah wabah itu merebak di negeri kita dan memakan banyak korban, pemerintah kemudian memberlakukan berbagai aturan yang berkaitan dengan wabah tersebut yang harus kita patuhi. Di antara aturan-aturan itu ialah bahwa semua warga harus menerapkan physical distancing alias menjaga jarak aman untuk berdekatan dengan orang lain, sehingga di hari raya sekarang ini kita tidak bisa bersilaturahim secara bebas dan bercengkerama dengan kerabat dan sahabat. Sudah barang tentu musibah wabah yang menimpa kita sekarang ini merupakan kejadian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditolak. Namun atas perintah agama pula, bagi orang-orang yang belum tertimpa wabah diwajibkan untuk menghindar dari musibah penyakit yang mengancam mereka itu, dan bagi orang-orang yang telah tertimpa harus berusaha mengobatinya. Kita harus memahami bahwa upaya orang-orang yang belum tertimpa penyakit untuk menghindar dari penyakit itu dengan cara pencegahan melalui penerapan jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, itu jauh lebih baik daripada dengan melalui pengobatan setelah penyakit itu menimpa diri kita. Selama penyakit COVID-19 yang disebut juga dengan corona ini masih mewabah, kita semua mesti melaksanakan aturan physical distancing yang telah diberlakukan itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran melarang seseorang membiarkan dirinya terperosok dalam kebinasaan, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Kaum muslimin yang berbahagia, selain aturan jaga jarak, pemerintah juga membuat berbagai aturan lainnya kepada rakyatnya, mulai dari PSBB, pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah, sampai larangan mudik dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu demi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di negeri ini. Karena wabah ini selain membahayakan jiwa, juga berdampak besar pada merosotnya perekonomian rakyat dan juga negara sendiri. Karena selain untuk menanggulangi wabah ini, negara menggelontorkan dana dari APBN 2020 lebih dari 400 triliun rupiah. Masyarakat sendiri juga menjadi kehilangan sumber nafkah akibat tak bisa beraktivitas di bidang usaha. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana dampak yang kita derita terutama di sektor perekonomian rakyat jika musibah ini berkepanjangan. Lalu sampai berapa lama kita menderita musibah seperti ini? Sebenarnya urusan cepat ataupun lambat, lenyapnya musibah COVID-19 itu ada di tangan rakyat sendiri. Tergantung seberapa besar kesabaran dan ketabahan mereka dalam mendisiplinkan diri mematuhi aturan-aturan yang telah diberlakukan itu. Maka dari itu, sebagai warga dari negara yang sedang dirundung musibah seperti ini, sudah seharusnya kita mematuhi semua peraturan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah kepada rakyatnya itu, agar musibah ini segera bisa berakhir. Selain daripada itu, bagi rakyat sendiri mematuhi peraturan penguasa negara yang bukan hanya bersifat himbauan, tetapi berupa perintah atau larangan yang tidak secara nyata bertentangan dengan ajaran agama, apalagi demi untuk kemaslahatan rakyatnya sendiri, hukumnya adalah wajib menurut kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dituturkan oleh antara lain Imam Al-Mawardi, seorang pakar fikih mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala mar'is sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha, illa an yu'mar bi ma'siyatillahi, fa in umira bi ma'siyatillahi fala sam'a wa la ta'ata." Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia sukai atau ia benci, kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, selanjutnya yang harus diingat bahwa yang namanya musibah itu tidak membedakan sasaran yang dikenainya. Ia juga dapat menimpa kepada orang-orang yang salih, bahkan wali sekalipun, sampai manusia yang biasa berbuat jahat dan maksiat. Apabila dalam masa adanya musibah ini kita tetap tabah, sabar dan berikhtiar, maka insya Allah kita bisa masuk dalam golongan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan terhadap pelaku takwa yang istiqomah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan adanya jalan keluar dari kesulitan dan rezeki yang tidak terduga, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar bagi kesulitan-kesulitannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Semoga kita akan senantiasa diberi kesabaran dan mampu menghadapi musibah ini dengan segala konsekuensinya, sehingga wabah ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tublahunna fi amwalikum wa anfusikum wa tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.